Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Uma Endang Lestari dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Endang. Selamat pagi juga untuk Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Baik-baik aja. Baik-baik aja, puji Tuhan. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat ya Oma ya. Baik, hari ini tanggal 29 Oktober kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa Oma? Tentang Santo Narsisus dari Yerusalem. Santo Narsisus dari Yerusalem. Saya baru pertama kali dengar ini ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana kisahnya Oma? Ini seperti yang menarik ini Oma. Dapat saya ceritakan secara singkat ya masalah Uskup Narsisus dari Yerusalem tersebut. Beliau itu menjadi uskup sudah umur 80 tahun. Oh, 80 tahun. Iya. Dia sudah lansia ya. Lansia, betul. Ya. Kalau orang biasa banyak yang sudah lupa-lupa ingat-ingat, tapi beliau itu mempunyai semangat yang luar biasa. Kebajikan yang diberikan pada umat luar biasa, sehingga banyak umat itu senang pada beliau. Tetapi semuanya tidak ada yang selalu mulus ya. Di antara yang suka pada Bapak Uskup, ada 3 orang yang sangat membencinya, yang berusaha untuk menyingkirkannya dengan segala tipu daya. Akhirnya ternyata mereka berhasil dan Bapak Uskup ini diasingkan ke padang gurun. Tetapi ini tidak menjadi masalah untuk beliau. Dia suka sekali sebab dengan kesunyian katanya ya di padang gurun, dengan mati raga dan sebagainya, beliau merasa lebih dekat pada Tuhan. Oleh karena itu masa pengasingannya itu dilalui dengan sukacita. Diasingkan malah sukacita ya. Iya. Dengan banyak juga berdoa dan dengan bantuan umat setempat di Yerusalem, akhirnya beliau itu dibebaskan dari hukuman tersebut. Nah sekarang menjadi masalah sekarang. Usianya sudah bertambah lanjut. Iya. Pekerjaan banyak ya. Betul. Oleh karena itu dia berdoa pada Tuhan untuk memberi seorang pembantu. Dikirimkanlah oleh Tuhan itu seorang kudus, ya, yang bernama Bapak Uskup Alexander. Tetapi masalah semangat untuk berkarya, untuk melayani itu tetap berkobar-kobar. Oleh karena itu beliau pekerjaan itu diteruskan sampai beliau meninggal dalam usia 100 tahun. Wow, panjang umur sekali beliau ya, 100 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, beliau itu bagaimana beliau bisa dianggap sebagai seorang santo? Iya, betul. Ternyata banyak mukjizat beliau, bisa melakukan mukjizat. Yang paling terkenal itu bahwa beliau bisa mengubah air menjadi minyak. Wow. Nah, minyak itu sangat penting untuk pelita kalau kita sembahyang dan sebagainya. Suatu saat pada malam Natal kebetulan minyaknya habis. Nah, di sanalah karya beliau itu air diubah menjadi minyak sehingga seluruh Yerusalem merayakan Paskah dengan terang. Iya, baik. Selain itu, beliau itu adalah yang menetapkan, sekali lagi menetapkan bahwa Paskah itu harus hari Minggu. Iya.
tidak seperti orang Yahudi bahwa Paskah itu bukan jatuh hari Minggu. Iya. Tapi kita orang Kristen Katolik itu merayakan Paskah di hari Minggu. Hari Minggu. Mungkin dan banyak hal-hal yang lain ya yang menjadi pertimbangan sehingga beliau itu diangkat menjadi santo dan wafat dalam usia 100 tahun. Baik, jadi kita sudah mendengarkan bahwa Santo Narsisus ini seorang uskup ya, Oma ya, seorang uskup yang usianya tidak main-main, usia 80 tahun baru diangkat, bayangkan ya, 80 tahun. Iya, adalah uskup ke-30. Oh, jadi baik. dekat-dekat juga, jadinya kalau waktu Yesus lahir itu disebut rasul, sesudah Yesus meninggal dan bangkit, maka istilah dari rasul itu menjadi Bapak Uskup. Bapak Uskup. Iya. Jadi itu sama kedudukannya sekarang bahwa dari rasul menjadi uskup. Baik. Luar biasa. Jadi masih generasi awal juga ya, Oma ya? Masih generasi awal. Ke-30 masih. Oke, masih yang ya. ke-30. Baik, ternyata ini kisah yang juga tidak kalah menariknya ya, bahwa ternyata seorang uskup yang usianya 80 tahun, lansia ya. Saya yakin baru dibaptis. Iya, Oma ataupun Opa juga yang menyaksikan acara hari ini ketika mendengar tadi Oma Endang sampaikan seorang uskup 80 tahun baru diangkat jadi uskup umur 80. Tapi ternyata itu tidak menghalangi ya, Oma ya. Bahkan bayangkan saja sudah 80 tahun diangkat sebagai uskup, lalu ternyata ada yang membencinya juga dan bahkan diasingkan, sempat diasingkan ya. Tapi menarik tadi Oma menyampaikan bahwa ketika diasingkan, uskup Narsisus ini malah senang, dia bersukacita karena tadi Oma menyampaikan dalam kesunyian, keheningan dia semakin dekat dengan Tuhan gitu ya. Wah, luar biasa. Sehingga biasanya orang kalau sekarang ya, apalagi ya kita tahu juga Oma Opa ketika merasa sendirian tentu merasa tidak enak ya Oma ya. Tapi beliau merasa bahwa itu adalah saat untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga akhirnya ya beliau kembali lagi setelah dari pengasingannya dan akhirnya bisa tetap melayani bahkan hingga usia yang sangat panjang ya, 100 tahun ya. Luar biasa. Jadi saya yakin ini cocok banget ini untuk Oma Opa pada hari ini mendapatkan inspirasi dari seorang santo bernama Uskup Narsisus dari Yerusalem. Luar biasa sekali kisahnya. Dan tadi di akhir Oma menegaskan bahwa ada satu mukjizat gitu ya, Oma, mukjizat yang menyebabkan beliau diangkat sebagai santo, mengubah air menjadi minyak. Wah, ini bukan main-main ya, apalagi pada waktu itu minyak itu sangat penting ya sebagai bahan untuk pelita. Dan satu lagi yang juga kita lakukan sampai hari ini, kita waris sampai hari ini, yaitu perayaan Paskah yang harus di hari Minggu. Dan ya, ini ternyata warisan-warisan yang sepertinya ketika kita jalani biasa saja, tapi ternyata ada sejarahnya begitu ya, ada penyebabnya. Dan ternyata jasa dari Santo Narsisus ini luar biasa bagi kita sampai hari ini. Baik, terima kasih banyak Oma Endang sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Narsisus dari Yerusalem ya. Semoga kisah ini terutama bagi Oma Opa yang mendengarkan pada hari ini terinspirasi, menginspirasi kita semua untuk tetap setia meskipun dalam usia yang relatif lanjut. Itu tidak menghalangi untuk kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tentunya kita percaya bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu adalah anugerah, dan kita bisa menjadi sarana untuk menyampaikan anugerah itu kepada orang lain, tidak peduli usianya, tidak peduli pekerjaan, itu pun bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Baik, sekali lagi terima kasih Oma Endang. Dan sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Narsisus dari Yerusalem, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.